Kembali kepada peringatan Maulidin Nabi, yang ditegakkan adalah kepada akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi adalah akhlak yang mulia. Di situ akan dikenal bagaimana kaidah Islam sesungguhnya. Orang Islam itu adalah orang yang berakhlak mulia. Karena orang berakhlak mulia akan mengerti untuk menghubungkan dirinya kepada Allah secara vertikal dan menghubungkan diri sesama manusia secara horizontal. Hubungan ke atas itu disebut hablum minallah. 2018 ke bawah masih selalu dipakai bahasa itu. Hablum minallah, hablum minannas. Setelah Covid 2021 tak pernah lagi bahasa hablum minallah, hablum minannas. Sekarang ada bagaimana? Singkirkan nas, singkirkan Allah. Itu yang terjadi. Kenapa? Dunia adalah Tuhannya, KTP-nya Islam. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ilahi anta maqsudi ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-ahzab fi ayati 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Pengurus BKM Badan Kemakmuran Masjid Baitul Mustaqim beserta jajarannya, yang kami hormati juga para tamu dari pengurus BKM Masjid Ar-Rahman serta jemaahnya, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, serta yang dimuliakan Allah, para hufazul Quran, yang saran saya insya Allah inilah pengganti suara tep di setiap datangnya mau sholat 5 waktu. Itulah kesempatan yang paling bagus untuk sambung ayat. Caranya letakkan Quran di bawah, pegang mic, singkirkan tab itu. Bukan
tempat membuktikan atau melancarkan bacaan Quran itu di saat jadi imam. Gawat nanti. Yang belum balik jadi imam, susah. Saya banyak sependapat dengan kajian Pak Kepling. Maka dalam hal ini kita harus pahami itu. Jadi bolehlah jangan dihilangkan tape itu, mahal itu. Ya, kaset itu sekali-sekali. Jadi kalau ada memang program Hufazul Quran, tahfidz di sini, mau masuk zuhur 30 menit hadirkan. Yang lanang-lanang jangan yang wedok-wedok, yang laki-laki. Ya, minta hubungi BKM, Najir Masjid, buka, baru masukkan. Kalau memang udah agak letih kawan tuh, 2 menit atau 5 menit, setelkan tape tadi, kaset tadi. Jangan kaset tuh sampai 1 jam dia aja. Ini sebenarnya program saya ini. Ya, artinya biar tahfidzul Quran itu makin mantap. Dan yang kedua, ada bukan fakhr di situ, tapi suatu kebahagiaan dan juga kawan-kawan akan itu suara kawanku itu. Terpanggil mereka untuk ikut hadir sebagai hafizul Quran. Begitu cara publikasinya, Bu. Pak, ketika ditanya kapan itu dipraktekkan agar hafizul Quran itu dapat tetap terawat dalam penghafalannya, ketika setiap datang sholat subuh, setiap mau datang sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kalau udah sholat zuhur, udahlah mungkin orang ini sekolah. Ambillah sholat asar, atau kalau memang sholat asar mereka mengaji. Ambil sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, sebelum azan datang, masukkan mereka bergantian. Jadi Ustaz Sapriani mengatakan salah tempatnya kalau pas waktu jadi imam, di situ prakteknya. Kenapa? Lupa yang imam tadi, siapa yang mau ganti bacaannya di belakang. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang paling indah kita bersama dalam mencintai Allah yang Maha Suci. Di bulan Maulidin Nabi. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selawat beserta salam. Tidak lupa pula kita aturkan pada junjungan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana keislaman di dunia saat ini lagi kacau balau. Orang-orang yang membenci Islam sudah menyusun strategi ini dari 50 sampai ratusan tahun yang lalu. Bahkan strategi yang digunakan adalah menggunakan strategi lutung kasar. Artinya musuh dalam selimut. Bisa saja nuansa itu kita lihat agamais, tapi pada dasarnya adalah meruntuhkan kaidah tauhid dan tasawuf. Fokusnya kepada fikih. Kalau kaji dulu ada pengajian tauhid, pengajian fikih, pengajian tasawuf, pengajian umum. 4 ahad itu dimanfaatkan, dan di pengajian umum inilah dikolaborasi, digabungkan pemahaman tauhid, ketuhanan, keyakinan, pemahaman fikih, keislaman, peraturan hukum-hukum Islam, dan pemahaman tasawuf, keihsanan, dan akhlakul karimah. Apalagi sekarang lagi viral beberapa kaidah, di antaranya adalah tak penting berilmu, yang penting beradab. Padahal kajian yang disampaikan oleh para ulama itu ada. Al-adabu fauqal ilmi.
Pernyataan ini adalah gabungan pemahaman yang dipelajari tentang Al-Quran melalui tafsirnya dan Al-Hadis melalui tabyinnya. Maka disinilah tadi tempatkan diingatkan adab itu di atas ilmu, berarti bukan maknanya ilmu tak penting. Pesan ini menyampaikan bahwa orang yang berilmu itu kalau memang pantas dikatakan berilmu adalah memiliki akhlakul karimah alias beradab. Itu dia. Makanya minta izin, minta maaf. 2011 ke atas sudah mulai ada tanda-tanda perubahan sikap jemaah dengan pasatij. Karena yang dipenggalkan kajian di situ adalah amplop. Sehingga akhirnya pemandangan orang manggil ustadz itu hanya terpaut pada amplop, Pak Fauji. Amplop itu bukan gaji ustadz, tapi amplop itu adalah tabungan akhirat bapak ibu. Tak dibatasi berapa bapak menabung, bapak ibu menabung berapa di bank. Ada nggak dipaksa? Nggak ada. Paling-paling wajibnya 50.000 kan Bu, simpanan awal. Selanjutnya mau 5.000, mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, monggo silakan. 2011 ke atas disitu mulai perubahan. Yang nggak berani jadi ustadz mulai jadi ustadz. Sehingga permasalahan pertanggungjawaban keilmuan yang disampaikan itu yang menjadi bahaya. Dan inilah 2020 diawali dengan COVID-19 di 2019 strategi itu makin muncul. Maka di saat itu mulai muncul kaji bagaimana KTP tak ada istilah Islam di sana. Jadi nanti sudah muncul 2024 ini tujuannya dunia, jubahnya agama. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pertama, sehingga akhirnya anak-anak bingung. Cemana ini? Maka kemarin mulailah datang guru mengintimidasi murid, sehingga akhirnya waktu itu ada kepala sekolah menyuruhkan untuk berangkat bus, akhirnya bus tadi meninggal semua dalam bus, kena pojok guru pada kepala sekolah tadi tak peduli, dirusak semua ini Pak. Padahal nggak seperti itu ya sebenarnya terjadi. Kalaupun betul kepala sekolah itu seperti itu, tidak semua kepala sekolah seperti itu. Apa tujuannya? Agar tak ada kita berilmu. Maka kajian ini yang membahayakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini yang kita hadapi termasuklah tadi kepada kajian. Ketika bingung membahas masalah yang mana yang penting, adab atau ilmu, akhirnya mereka nggak mau belajar. Guru tidak digugu dan ditiru jadinya, tapi melakukan intimidasi. Apa sebab? Karena ada pesan dari wali murid yang kaya-kaya duitnya. Titip anakku diginikan. Karena sebenarnya dia yang salah, tapi yang benar tadi disalahkan. Tapi tidak semua dunia pendidikan seperti itu, tapi dikotori oleh orang yang membenci pendidikan. Itu. Terakhir, murid tidak beradab sama guru. Hanya satu orang guru berbuat kena seratusan dan ribuan guru gara-gara satu guru. Karena satu guru itu pula jadi pimpinan. Saya awali latar belakang masa ini hingga akhirnya anak-anak larinya dua. Dulu diawali dengan masalah rumah tangga dengan ekonomi. Sekarang diawali dengan masalah bingungnya ilmu dengan adab dengan ilmu. Akhirnya main game mereka. Dulu mainnya kepada narkoba, minum, judi, dan mabuk. Dan ada apa rupanya di Nusantara ini? Semua ada. Batu bara ada, emas ada, perak ada, sampai titanium pun ada. Jangan kaget kalau di Indonesia ini banyak seluruh dunia mengincar Indonesia.
Dan Indonesia bersatu hanya karena agama, dan mayoritas agama yang dipegang adalah Islam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada peringatan Maulidin Nabi, yang ditegakkan adalah kepada akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi adalah akhlak yang mulia. Di situ akan dikenal bagaimana kaidah Islam sesungguhnya. Orang Islam itu adalah orang yang berakhlak mulia. Karena orang berakhlak mulia akan mengerti untuk menghubungkan dirinya kepada Allah secara vertikal dan menghubungkan diri sesama manusia secara horizontal. Hubungan ke atas itu disebut hablum minallah. 2018 ke bawah masih selalu dipakai bahasa itu. Hablum minallah, hablum minannas. Setelah Covid 2021 tak pernah lagi bahasa hablum minallah, hablum minannas. Sekarang ada bagaimana? Singkirkan nas, singkirkan Allah. Itu yang terjadi. Kenapa? Dunia adalah Tuhannya, KTP-nya Islam. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Maulid Nabi adalah berbicara tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan tadi, sesungguhnya sempurnanya orang-orang beriman tadi, akmalul mu'minin, sempurnanya orang-orang beriman tadi, imannya tadi ahsanuhum khulqa, di mana akhlaknya itu mulia. Bagaimana kemuliaan itu? Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kenapa yang tua menyayangi yang muda? Karena berharap cita-cita yang tak terpenuhi nanti dipenuhi oleh yang muda-muda. Maka perlu dibimbing yang muda-muda ini jangan sampai rusak oleh orang-orang yang ingin merusak kampung halaman kita. Maka kata Pak Kepling tadi, jangan sampai kita pecah belah. Kata Pak BKM tadi, bagaimana program tahfidz ini menjadi penyatu dari seluruh warga yang kita punya, agar nanti jalan menuju pemahaman kandungan Al-Quran lebih bermakna dalam berperilaku sehari-harinya. Amin ya Rabbal. Jadi tidak tanggalnya kita bahas 12 Rabiul Awal tahun gajah. Makanya peringatan Maulid Nabi ini zaman dulu 4 bulan sebelum 2 hari datang Isra Mi'raj masih ada Maulid Nabi. Kenapa yang dibahas? Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, selesai sudah tadi latar belakang masalah. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Ibu Bapak? Sebelum Islam hadir, wanita itu tiada harganya. Usahakan dapat jatah warisan 1, Bu. Seperak pun tak ada. 1 jatah bagi wanita masa zaman dulu tak ada. Bahkan wanita itulah yang diperas keringatnya. Dan itu bukan hanya di masyarakat Quraisy, seluruh masyarakat dunia. Di India, kalau sudah meninggal suaminya, maaf Bapak, waktu itu 2 pilihannya. Yang pertama adalah dia ikut melompat ke perapian suaminya, menandakan dia istri yang setia. Yang kedua adalah dia boleh hidup bergabung di rumah suaminya, tapi tetap melayani mertua laki-laki, abangnya suaminya, dan adik laki-laki suaminya, seperti berhubungan suami istri. Paham, Bu? Jadi yang apa yang terjadi, yang film-film merahulkan itu dari Islam yang hadir pada kemenangan Islam
kejayaan Islam, tepatnya 1400 Masehi, abad 15. Itulah hadirnya Taj Mahal. Maka dibaliklah menjadi kakak ipar bagaikan ibu kandungnya sendiri. Diciumlah kaki kakak ipar tadi seperti ibunya. Itu dari mana hadirnya? Dari ajaran Islam ketika Islam jaya di India. Kapan? Tahun 1400-an. Apa yang masuk? Akhlak yang mulia. Itulah maka hadir dengan Masjid Taj Mahal. Sekarang hilang masjidnya, jadi museum saja. Makanya besok kalau andaikan ada ratusan tahun ke depan, jangan sampai Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitul Mustaqim jadi museum. Itu kajiannya, ya. Itu kajiannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Cina gitu juga. Setiap medsos yang berbicara tentang itu, perempuan pasti menjadi kaji. Sedihnya di kisah itu, Bu, ketika dijodohkan, nggak pernah tahu itu yang mana calon istri, yang mana calon suami, yang disebut kencang buta. Saya ikuti itu. Untuk apa? Untuk bahan ceramah. Padahal yang dicintainya itu tadi adalah yang mau dijodohkan sama emak dan ayah dari pihak dua belah, laki-laki dan perempuan ini. Dua belah pihak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka melarikan diri dan akhirnya dicarinya aja perempuan sembarangan, dicarinya aja laki-laki sembarangan, minta nikah, hanya nunjukkan kartu identitas, langsung jadi nikah tadi. Ini bukan saya cerita, medsos tadi yang cerita. Hampir setiap tayangan-tayangan di China itu seperti itulah mereka. Yang lebih parahnya, Ibu, ada yang stres mabuk. Udah mabuk, masuk kamar, masuk yang laki-laki, terjadilah besok-besok udah tidur berdua. Ujung-ujungnya nikah. Ada yang melarikan diri. 5 tahun kemudian anaknya udah besar. Sampai yang tadi pun tak tahu siapa bininya, di mana anaknya. Yang tadi pun tak tahu siapa lakinya. Anaknya sama dia. Ketika anak bertanya, mana ayah kami? Tak tahu entah mana ayahnya. Orang dalam keadaan mabuk. Nanti kalau main-main di Facebook itu ada videonya kan? Ya kan? Ada video, ada tempat teman minta pertemanan, ada notifikasi di paling kiri. Jadi, Bu, kemana arah saya? Innal khamr rasul khaba'is. Sesungguhnya khamar itu bapaknya dosa. Kalau udah mabuk, dia bisa berzina. Setelah berzina, tak mau bertanggung jawab, dia akan membunuh. Basis kan pertama mabuk dulu itu. Disuruh bunuh dia tahu, karena belum mabuk. Disuruh berzina dia tak mau, karena dia belum mabuk. Tapi ketika dia mabuk, ditengok yang ini yang paling rendah nih. Maka disitulah kaji. Datangnya hadis dan wilayah ini yang disampaikan oleh Allah dan Nabi dalam melihat kisah Basisoh tadi. Dan itu sudah diskedur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memahami isi kandungan keislaman itu. Jadi bagaimana maksudnya, Ibu? Sengaja alam kita dibangun untuk jadi mabuk semuanya. Berapa banyak emak yang kehilangan emas, kalung, dan gelang. Usahkan jiran tetangga, emak ayahnya pun udah risau, banyak yang berhilangan gara-gara dibuat anaknya karena udah kecanduan dengan mabuk-mabukan tadinya. Yang bahaya sekarang adalah mabuk game online. Di samping mabuk-mabukan minuman dan sejenisnya, Bu, yang kedua adalah yang paling bahaya sekarang mabuk game online. Makin menciut urat saraf anak ibu, urat saraf anak bapak. Kita selama ini tak mau diganggu. Karena tak mau diganggu tadi, apa yang diminta anak kita kasih. Kenapa? Biar diam dia.
Padahal disitulah tadi kata Rasulullah dalam hadis kursi dari kisah Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, dari mana kau dapat harta itu dan kemana kau arahkan? Dari mana kita dapat artinya yang halal, kemana diarahkan artinya ke jalan yang halal, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, balik kita kepada kaji surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah Allah datangkan tadi seorang utusan bagi kamu sekalian untuk menjadi suri tauladan. Liman kana yarjullah, siapa yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, maka banyak-banyaklah mengingat Allah. Kemana kajian ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir dalam tafsir Al-Azhar, dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Jailani Syekh Abdul Qadir Jailani, dalam tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang saya rangkumkan dengan pemahaman bahwa di sana dijelaskan tentang hakikat dari keteladanan itu akan mempertemukan kita kepada dua hal. Yang pertama adalah Allah. Siapakah Allah itu? Kalau dengan kajian kita kembalikan kepada kupasan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka teringatlah kita kaji sepasang kekasih. Siapa Bu? Sepasang kekasih. Nabi Muhammad digelar dengan apa oleh Allah? Habibullah Muhammad, kekasih Allah. Maka dalam hal ini Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak rahimakumullah, diawali dengan kita kembali kepada surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah. Bahwa sejatinya kita diciptakan di muka bumi ini, kita tujuan hidup di muka bumi ini adalah menyembah Allah yang Maha Suci. Inilah jawaban bagi murtadin yang mengatakan, kenapa sih kecil kali Tuhan orang Islam itu? Masa orang baik nggak masuk surga gara-gara tidak menyembah Dia? Karena kebaikan, hakikat kebaikan dalam Islam adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disampaikan Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah ku perintahkan kepada kalian semua kecuali menyembah Allah. Cukup sampai situ? Tidak. Dengan ikhlas. Keikhlasan itu yang disebut dengan cinta. Maka untuk masuk kepada kajian cinta, apa kata Allah? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika dia sudah masuk ke agama Islam tanpa dipaksa, maka disitulah tadi dijalinkan dengan kajian luar biasa oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Kalau terjemahan yang lain dari Ustaz, cintailah aku seutuhnya. Kalau tidak ada cinta, Bu, usahakan yang cantik tadi gurunya, usahakan yang tampan tadi dosennya. Kalau udah benci dia sama mata pelajarannya, benci juga sama ibu tuh, benci juga sama bapak tuh.
Tapi kalau udah cinta dia sama mata pelajarannya, maka tercintailah semua. Artinya apa? Satu kajinya, cintailah dia memang masuk ke sekolah itu mau pintar, mau cerdas, mau bisa menyelesaikan masalah dan menjawab persoalan kehidupan. Maka insya Allah gampanglah tadi masuk kepada kajian untuk masuk sekolah selesai dengan tepat waktu. Bagaimana caranya? Disinilah tadi terjadinya komunikasi, hubungan bagus antara ibu bapak dengan anak-anak sekalian. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, maka tentunya yang kita kembalikan dalam menyikapi suasana saat ini adalah kembali kepada kaji, meneladani perilaku kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Maka untuk menjaga semua itu agar tetap kita bersama dengan Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi bukan hanya diteladani oleh para umatnya, tapi diteladani oleh seluruh makhluk alam. Termasuklah di dalamnya para rasul dan para nabi. Terlepas dari kajian bahwa alam semesta ini adalah bahan bakunya dari Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Hanya satu makhluk yang langsung Allah ciptakan dengan tangannya. Siapa dia? Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad, dari mana kajian berikutnya? Dari Nur Muhammad itulah tercipta langit, bumi dengan kun payakun Allah. Berikutnya dengan lidahnya kun payakun, kun payakun, kun payakun, kun payakun. Makanya Bapak alam semesta itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bapaknya para manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Bapaknya para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu kajiannya. Kemana arahnya? Maka ketika orang-orang non-muslim ketika membaca kisah perilaku Nabi Muhammad SAW, maka di saat itu mudah terdetak mereka masuk Islam. Tengok di medsos. Tahu bapak, kata si perempuan tadi, saya masuk Islam itu anak pendeta. Kenapa? Karena dijemput oleh Nabi Muhammad umatnya satu-satu agar bisa masuk surga. Begitu hebatnya kasih sayang seorang Nabi dan Rasul. Itu terpanggil hati saya. Begitu hebatnya kasih sayang seorang Nabi dan Rasul, makanya saya masuk Islam di dalamnya. Intinya adalah kasih sayang inilah. Adakah kita selama ini mendatangi anak kita, membimbingnya dengan bahasa seperti kita temannya? Kita ceritakan kisah kita bagaimana? Enggak. Adakah kita selama ini mengatakan, nak, enggak boleh begitu. Bapak aja enggak begitu, mama aja enggak begitu. Sekarang enggak. Kau harus begitu. Bapak, aku kan lain, bapakmu. Kau harus begitu. Kemana dia untuk mengerjakannya? Contoh, sholat. Ayah memang tak sholat, kau harus sholat. Kemana pula memaksakan anak sholat? Waktu itu sholat, di luar tak sholat dia. Kenapa? Ayahnya tak sholat. Kaji-kaji inilah yang dikembalikan dengan uswatun hasanah. Bagaimana kupasan kaji kembali untuk meningkatkannya itu tadi? Wa dzakarallah katsira. Banyak-banyak mengingat Allah. Ingatan Allah tadi kembali kemana Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Bahwa kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah. Maka sesungguhnya kalau sudah menyembah Allah, segala kebaikan yang kita lakukan adalah karena Allah. Itu dalam kajian Islam, Bapak. Dalam kajian Islam begitu, Ibu. Dalam kajian Islam itu, kalau sudah menyembah Allah, segala kebaikan yang kita lakukan, berimpak kita, bersedekah kita, berwakaf kita, berzakat kita, sholat kita, puasa kita, karena Allah Subhanahu. Jadi kalau ada murtadin tadi mengatakan,
Hanya gara-gara orang non-muslim tadi masuk nggak masuk surga gara-gara dia nggak nyembah Allah kan, padahal dia orang baik. Usahakan yang non-muslim, yang muslim saja musyrik, mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, syirik dia, berlaku syirik dia. Misalnya Pak, di cincin ini ada jin yang bisa membuat dia menjadi naik pamornya. Berarti dia bersekutu dengan jin, mensyirikkan Allah. Ribuan kali dia ke Mekah, jutaan orang yang diberangkatkannya, ratusan orang yang disekolahkannya, paten dia rupanya di belakang kesugihan, meninggal dia neraka selama-lamanya. Usahakan yang non-muslim, yang muslim saja pun tak masuk surga kalau mensyirikkan Allah. Hati-hati Ibu, jaga anak-anak Ibu dan Bapak sekalian dari adab dan ilmu atau adab, karena mereka rata-rata udah memahami nggak penting ilmu itu, yang penting adab. Bagaimana kita mau beradab kalau tak berilmu? Ternyata dihadirkan oleh ulama zaman dulu, al-adabu fawqal ilmi adalah untuk sekarang ini, di mana orang sibuk semua beli gelar atau jadi profesor, tapi akhirnya sombong. Maka disitulah nasihat, adab itu di atas ilmu. Gitu ya Bu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini disebut dengan wazakarallah katsira. Liman kana yarjullah, siapa yang berharap dengan berjumpa dengan Allah. Apa yang berjumpa dengan Allah tadi? Ketenangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi Muhammad tadi bisa menghadapi serangan pamannya Abu Lahab? Kenapa Nabi Muhammad tadi bisa menghadapi serangan teman pamannya Abu Jahal? Kenapa Nabi Muhammad bisa menghadapi serangan dari orang-orang Quraisy yang membencinya? Nabi Muhammad semua menghadapi semua itu. Makanya buat adik-adik tahfiz Quran, ya, dengarkan Ustadz. Ada lagi medsos kemarin ngomong, Kak, aku sudah hafal 30 juz. Aku rajin sholat, aku rajin puasa, tapi mengapa Allah tak berhenti-berhenti memujiku seperti ini? Sebenarnya yang saya malukan apa? Aku telah hafal 30 juz. Maya guna hafal kalau te paham. Ya Pak Boji, sekarang kan lagi dipiralkan orang habis Quran. Bukannya saya nolak Pak, enggak. Bu, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemana kupasan kajian tadi? Di sini kita kembali bahwa kebaikan itu sejatinya adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Syafi'i katakan? Resiko seorang dai itu dua. Yang pertama adalah ketika menyampaikan kebenaran, berjumpa orang benar, maka di saat nasihat kebenaran itu disampaikan, yang benar itu akan merenung. Yang kedua, ketika kebenaran itu disampaikan, yang tak benar itu akan tersinggung. Itu Imam Syafi'i yang ngomong, bukan saya pegang itu. Maka dalam itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menyebabkan nggak tenang kita selama ini dalam berkehidupan? Pertama adalah karena kita tidak fokus untuk melakukan semua itu karena menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu dan bapak melakukan itu sembahan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu adalah bismillah, maka disini disebut dengan akhlaqullah yang menyerap dalam diri kita. Takhallaqu bi akhlaqillah, kata Ibnu Arabi. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, maka di saat itu bapak dan ibu tidak akan pernah gaduh dengan suasana. Kemarin ribut dengan pertalit naik, sibuk semua orang, upaya dibuat-buat disusun di belakang, meledak. Udah ikuti aja, naik pertalit naik lah, yang penting rezeki Allah nanti. Allah nggak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah udah janji itu.
Yang penting hati senang walaupun tak punya uang. Nggak punya uang aja hati senang, Bu. Apalagi punya uang. Itu harta yang mau kita dapat. Dari mana kajinya? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak menyebut Allah. Di mana kalimat menyebut Allah itu? Bismillah di perasaan hati ini, bismillah di pikiran akal ini, maka nafsu akan terkendali dengan rapi. Karena nafsu tak bisa dibunuh. Kalau dibunuh nafsu, jadi malaikat lah kita. Kelebihan manusia dan jin itu di nafsunya. Makanya mereka berdua jadi khalifah. Sebelum Adam diciptakan, jin yang menjadi pemimpin di muka bumi. Setelah jin tadi membuat salah, akhirnya datang Azazil menyelesaikan permasalahan, kemudian diangkat di langit, kemudian di saat itu diangkat jadi imam oleh malaikat. Ketika Allah sudah menentukan Adam akan diciptakan, cemburu datang. Azazil berubah menjadi iblis. Kalau ibu muncul pertanyaan, iblis itu siapa Ustaz? Jin. Dari bangsa jin 1800 tahun dikali berapa itu? Kalau satu hari 250 tahun, 1800 tahun. Begitulah beribadahnya Ijazil. Jadi jangan kaget ibu dan bapak kalau dalam sholat tadi masuk bolu tuh, Bu. Allahu Akbar. Apa kabar boluku tadi ya? Entah udah apa, gosong pula dia. Alamak, gosong. Kenapa aku sholat tadi? Terus siapa itu? Iblis itu datang di situ. Ibu cari duit tak jumpa-jumpa, Bu. Pas sholat jumpa secara rinci di lapisan koran ketujuh. Di mana diingatkan iblis tadi? Di sholat. Sebelum sholat capek awak nyarinya tak jumpa. Ketika masuk Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkabir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku pulang beli jengkol. Ya, langsung ku letakkan tadi itu kerabuku di bawah lapisan koran ketujuh. Biar sengaja gak nampak sama anak gadisku. Suka kali gonta ganti kerabu. Kucimpan situ. Oh, berarti betul. Langsung main masuk gigi 3. Sekarang meeting gak ada gigi ya. Langsung gas di rumah. Langsung tadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kerabuku dapat. Terakhir gak khusyuk sholatnya. Kenapa? Udah masuk kerabu itu. Siapa yang goda itu? Iblis. Hanya orang yang ikhlas iblis itu tak sanggup menggoda. Illa min ibadika mukhlasin ya Allah. Kecuali hambamu yang ikhlas ya Allah. Masing-masing punya kenyataan, Pak. Di perguruan tinggi pun bukan aman-aman saja, Pak. Tidak sedang tidak baik-baik saja. Maka apa guna kita jadi profesor kalau tidak bisa kita menyelesaikan permasalahan dan tidak bisa menjawab persoalan, tapi menjadi. Itu saya sampaikan sama kawan-kawan. Begitu juga yang punya jabatan di pemerintahan. Begitu juga yang punya kekayaan di lingkungan. Semua itu dibismillahkan, insya Allah rahmatan wa yaumal akhir. Yang kedua apa? Hari akhir. Pak, Ibu, bicara akhirat apa, Bu? Surga dan neraka. Surga dan neraka inilah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban inilah yang nanti akan diminta di akhirat. Berhasil kita, surga tempatnya. Tak berhasil kita, neraka tempatnya. Sekarang muncul lagi viral yang baru, Bang. Kan ada anak murid tuh. Bu, kalau udah ada neraka, kenapa lagi ada siksa kubur? Semalam saya ditanya oleh mahasiswa saya dalam kuliah online.
Ustadz menjawabnya dengan pertanyaan lagi. Kalau dia tadi bertanya, kenapa ada siksa kubur kalau udah ada siksa di api neraka? Saya bilang, kalau udah ada kebahagiaan di masa dewasa, ngapain lagi ada kebahagiaan di masa remaja? Ada proses anak-anak, remaja, dewasa, hidup, mati, dunia, akhirat. Itu yang pertama saya jawab. Itu bagian itu. Usahakan di dalam kubur, ketika masih hidup pun kita ada surga dan neraka. Mana surga nerakanya? Bahagia dan derita. Belum menikah aku suntuk kepalaku, dan menikah aku suntuk juga kepalaku. Belum punya anak, pening kepalaku. Udah punya anak, gondok kali aku. Dulu kepingin anak tadi duduk, udah duduk kepingin anak tadi jongkok, udah jongkok duduk kepingin tadi anak tadi berdiri, udah berdiri kepingin anak tadi berlari, udah berlari kepingin tadi anak tadi lebih lagi, udah lasak dia. Nah, kalau kali pun kau bagus kumasukkan lagi. Khuliqal insanu halu'a. Manusia itu tercipta dalam keadaan gelisah. Kegelisahan itulah neraka, meskipun tidak jadi jaminan dalam kajian tauhid, fikih dan tasawuf. Orang kaya itu adalah bahagia karena yang tahu dia dengan Allah tentang batinnya bahagia atau tidak. Ini yang mau saya bagi-bagi rezeki dari Allah nih. Bagaimana kita biar bahagia batin dan lahir nih. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, ini kita kembali kepada kajian bahwa kita harus tahu, ternyata di dunia pun ada bahagia dan derita. Maka disitulah Allah beri kuncinya apa Ibu, Bapak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Kalau udah kita baca dengan nama Allah, terbuka pikiran kita, Bu. Tahu Ibu dan Bapak, kenapa umur kita panjang setelah akil balik? Bapak, Pak siapa namanya? Saya lupa nanya tadi, Pak Idris. Pak Idris sudah berapa umur sekarang, Pak? 59. Masya Allah, saya pikir tadi 45. 50 sama-sama saya. 59 berarti abang saya 9 tahun lah. Ya. Masya Allah. Ya, maka dalam hal ini kajian kepadanya tadi bagaimana Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita kembalikan kepada ketenangan diri. Kita kembalikan kepada kaji diri. Bahwa kita selama ini hanya menyatu pada Allah yang Maha Suci. Inilah yang kita tahu dari mulai akil balik sampai 59 tahun. Taruhlah Pak Idris akil baliknya umur 15 tahun. Karena saking banyak adik-adik, maka makin dewasa datang baliknya. Dari umur 15 sampai umur 59 berapa tahun itu, Pak? Bapak jago matematika, Pak. Kurang lebih 47 tahun terhitung Allah pahala dan dosa. Kenapa Allah kasihkan itu lama? Belum lagi yang sampai 90 tahun. Mana tahu 90 tahun umur kita, Pak? Bu? Oh, Bu? Tahu Ibu kenapa dibuat Allah umur kita panjang? Bapak tahu? Tahu, Pak? Bang? Allah mau nengok siapa yang istiqomah, yang setia masih tetap menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tahu jawabannya, Bu? Udah? Bagaimanapun Ibu dan Bapak menghadapi masalah,
puluhan ratusan juta selagi ibu bapak masih hidup dan bisa menanggulanginya dengan tenang dengan suami dan istri dan anak-anak, itu adalah anugerah. Itu ada anugerah. Tengok yang di atas di pusat sana, triliunan dia duitnya, tidur aja tak tenang. Makanya kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah menenteramkan hati. Maka disinilah kaji kita tadi kembali kepada kupasan bahwa inilah yang disebut dengan hari akhirat. Hari akhirat tadi sebenarnya dalam kajian tasawuf apa, Bu? Nak jumpa Allah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallah katsira. Barang siapa nak menjumpai Allah dan berada di hari akhirat dengan bahagia, banyak-banyaklah mengingat Allah. Alhamdulillah, Bu. Pak, ada ustadz tuh nyaman aja sekarang, tenang aja. Yang di pikirannya adalah keluarga. Bisa nanti datang nengok anaknya, bisa nanti datang nengok anaknya di pesantren, bisa nanti datang nengok anaknya yang di Jogja. Tenang, nggak peduli lagi. Ada panggilan alhamdulillah, kerjaan memang mengajar, barakallah. Saya mau berbagi sama Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang disebut kekayaan yang sesungguhnya. Maka mudah-mudahan inilah yang dirasakan oleh baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, setelah Islam datang di bawah naungan Allah yang dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi terangkat derajatnya, Bu. Orang miskin terangkat derajatnya, Pak. Budak tak lagi ada perbudakan, yang ada adalah kebersamaan. Maka sampai Michael Hart menulis dalam sebuah bukunya 100 tokoh di dunia, nomor 1 adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya akhiri, saya kasih renungan. Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan Aisyah ketika beliau akan meninggal dunia. Nabi Muhammad tidak mengucapkan Fatimah, anak yang dicinta, ketika beliau akan meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu dan menantu yang disayanginya ketika akan meninggal dunia. Siapa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tahu Ibu, memanja Nabi Muhammad itu dengan Allah, betul-betul sepasang kekasih. Itu dalam keadaan lahir itu. Artinya dalam keadaan nyata, Bu. Abu Bakar nanya, Rasulullah mana? Itu Rasulullah kediam, belum jumpai sahabat Abu Bakar. Rupanya Rasulullah ruhnya itu lagi berjumpa dengan Allah. Begitulah kalau para nabi dan rasul dan wali. Apa yang dilakukan tadi? Nabi Muhammad merayu Allah agar umatnya semua masuk surga. Tidak terlepas itu penzina, pemabuk, pemerkosa, perampok, pembunuh, itu semua masuk surga kecuali yang mensyirikkan Allah. Itu yang lagi viral sekarang nih, ya kan Bang Poji? Kalau tak pakai itu tak bisa. Tak nengok tempat. Mau belobe dia, tak belobe dia. Ya, mau berpeci dia, tak berpeci dia. Mau SAG dia, mau SPD dia. Udah, nggak usah dibocor semuanya. Kita cuma satu aja yang kita punya, Allah. Ini cincin ini cuma dikasih orang ini. Saya nggak pakai tasbih lagi, kenapa? Saya pegang batu ini karena batu ini akan jadi saksi Sapriandi mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jangan nanti pikir ini Ustaz Sapriandi ngasih makan.
Ya perkara dia datang lain lah, tidak mau jadi murid pula dia, kan gitu istilahnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka oleh karena itu inilah kupasan kita bahwa ummati inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa cintanya dia dengan kita. Pertanyaannya, mana cinta kita dengan beliau? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkara siksa kubur tadi, jawabannya adalah usahakan di dalam kubur, dalam dunia pun juga ada siksa. Siapa yang tersiksa itu adalah orang yang jauh dari Allah. Maka dikatakan hadis lain, ad-dunya sijnun lil mu'minin. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang bisa mengendalikan suasana diri dalam penjara. Berarti dunia ini adalah penjara. Kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka di situ terjadi bunuh-bunuhan, pemerkosaan sesama jenis, dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu, ternyata siksa kubur, pertanyaan tadi kan menjebak itu. Seakan-akan nggak jelas Islam itu mengkajinya. Maka akhirnya semalam saya dapat informasi dari jemaah saya di Binjai Selatan, Pak Fauji, banyak udah guru dan murid yang murtad. Tak usah saya kasih tahu daerahnya di mana. Karena banyak mungkin nyetel medsos, jarang nanya ustadz, jarang komunikasi sama orang tua. Akhirnya terjadilah tanpa disadari orang tua mereka telah murtad dari keislamannya. Inilah yang kita tanggulangi sekarang. Mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi manfaat buat kita semua. Pada Allah mohon ampun, para bapak dan ibu sekalian saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.